Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di wilayah Jawa Timur. Kisah kerajaan Singosari diwarnai dengan peperangan, pengkhianatan, dendam, dan cinta segitiga. Sejarah kerajaan Singosari juga tak dapat dipisahkan dari sejarah kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan terbesar di sepanjang sejarah Nusantara. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan awal yang menurunkan banyak raja besar di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Junarta Preinika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kerajaan di wilayah bagian Jawa Timur. Yaitu Raja Singosari. Oke, tidak usah berlama-lama, kita ke inti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Junarta Preinika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kerajaan di wilayah bagian Jawa Timur. Yaitu Raja Singosari. Oke, tidak usah berlama-lama, kita ke inti videonya. Nah, apa sih latar belakang dari kerajaan Singosari? Dan pada tahun berapakah kerajaan Singosari didirikan? Nah, Kerajaan Singosari merupakan kerajaan Hindu Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi atau abad ke-13 Masehi. Nah, lokasi kerajaan ini terletak diperkirakan berada di Singosari, Malang di Provinsi Jawa Timur. Setelah kerajaan Singosari didirikan, banyak tokoh-tokoh yang menduduki tahta kerajaan Singosari yang dimulai dengan Ken Arok pada tahun 1222 hingga 1227 Masehi, lalu yang dilanjutkan oleh Anusapati pada tahun 1227 hingga 1248 Masehi, lalu yang dilanjut juga dengan Tahjaya pada tahun 1248 Masehi, dan dilanjut Wisnuwardana pada tahun 1248 hingga 1272 Masehi, dan terakhir raja dari kerajaan Singosari yaitu Kartanegara pada tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Nah, sekarang bagaimana sih kehidupan sosial kerajaan Singosari? Yang pertama, kehidupan sosial kerajaan Singosari sangat berubah-ubah karena menyesuaikan dengan kerajanya atau pemimpinnya. Nah, rakyat pada masa pemerintahan Ken Arok, rakyat Singosari sangat terjamin. Namun, pasca wafatnya Raja Ken Arok, ternyata kehidupan sosial rakyatnya tidak mendapat perhatian dari beberapa raja yang diteruskan, yang turun tahtanya dari Ken Arok. Namun pada ketika masa pemerintahan Kartanegara, semua masyarakat Singosari kembali teratur seperti zaman Ken Arok. Nah, di sini aku bakal ngejelasin masa kejayaan dari Raja Singosari. Nah, Kartanegara adalah suatu tokoh pemimpin dari Raja Singosari pada tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Dia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya Raja Singosari keluar Jawa. Buktinya pada tahun 1275 Masehi, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol pada kala itu. Saat itu penguasa Sumatera adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimnya bukti Arka Mogapasa dari Kartanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Lalu pada tahun 1284 Kartanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Lalu juga tahun 1292 Masehi, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Tumapel meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kartanegara. Naga Teratagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Tumapel di luar Jawa pada masa Kartanegara adalah Kerajaan Melayu,
Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Nah, apa sih dampak untuk rakyat Raja Singosari dari kepemimpinan Kartanegara? Kerajaan Singosari bahkan menguasai seluruh Jawa, bahkan Madura, Bali, Melayu, bahkan Nusa Tenggara, hingga Sulawesi, dan hampir menguasai beberapa bagian di Nusantara. Nah, kerajaan Singosari ini bahkan bisa membuat kebaikan kemakmuran pada rakyat-rakyatnya. Dan di antara lain yang pertama ada perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri, lalu pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi yang aku jelasin tadi. Lalu memantapkan struktur pemerintahan Singosari. Dan agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang pada masa kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Kartanegara. Selain memperluas wilayahnya juga, Kartanegara yang mengembangkan perdagangan dan pelayaran komoditas ekspor Singosari diantaranya beras, emas, kayu, rempah-rempah. Nah, lalu penguasaan jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku menjadi bukti kebesaran kerajaan Singosari. Nah, itu aku ngejelasin masa kejayaannya ya. Bagaimana kalau masa keruntuhan dari kerajaan Singosari? Kayaknya menarik. Nah, ternyata kerajaan Singosari juga runtuh di bawah kepemimpinan dari Raja Kartanegara. Kok bisa? Oke, bakal aku jelasin. Keruntuhan kerajaan Singosari terjadi pada masa pemerintahan Kartanegara. Runtuhnya Singosari dikarenakan lemahnya pertahanan. Ya, betul, karena lemahnya pertahanan Singosari itu Kartanegara mengirimkan ekspedisi itu terlalu tidak mementingkan Jawa Timur atau mementingkan Pulau Jawanya, terlupakan karena dia lebih mementingkan negara luar daripada negara sendiri. Karena itu Jayakutwang dari Kediri melakukan penyerangan ke Singosari. Dampaknya Kartanegara wafat dan kerajaan Singosari pun runtuh. Nah, ada apa aja sih bukti sejarah kerajaan Singosari? Yang pertama, Prasasti Mula Malurung, Prasasti Sanga, Prasasti Tak Bernama di Campa, Prasasti Parablayan. Lalu ada Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari. Ketiganya yang ditemukan di daerah Malang. Lalu ada Arka Amogapasa yang ditemukan di Sumatera. Lalu yang terakhir ada kronik Cina dari dinasti Yuan menuliskan Tumapel dengan Tumapan. Nah, karena peninggalan yang cukup banyak, kehidupan budaya yang ada di kerajaan Singosari tergolong cukup maju. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya banyak prasasti yang tadi aku sebutin. Dan banyak peninggalan-peninggalan yang berupa candi, lalu ada seperti peninggalan patung, dan peninggalan lainnya. Nah, karena ini ditemukan seluruh kerajaan Singosari, kebudayaan Singosari ini bisa kita bayangkan. Nah, tadi aku nyebutin beberapa peninggalan kebudayaan dari kerajaan Singosari. Aku bakal ngejelasin beberapa peninggalan yang cukup penting yang kayaknya kalian juga penasaran ya. Oke, yang pertama ada Candi Singosari. Candi Singosari ternyata terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, lokasi yang berada di lembah antara Pegunungan Arjuna dan Pegunungan Tengger. Candi tersebut adalah tempat pengdarmaan dari kerajaan Kartanegara. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa candi tersebut tidak selesai dibangun. Wah, kok bisa? Lalu yang kedua ada Prasasti Mula Malurung. Peninggalan kerajaan Singosari selanjutnya yang menjadi salah satu bukti keberadaan kerajaan Singosari adalah Prasasti Mula Malurung. Prasasti tersebut
berbentuk lempengan tembaga yang diterbitkan oleh Kartanegara yang pada saat itu masih berstatus sebagai raja yang muda. Selain itu, prasasti tersebut juga merupakan piagam untuk mengesahkan Desa Malurung dan Desa Mula. Lalu yang ketiga ada Candi Kidal. Candi Kidal ini merupakan peninggalan dari dari Raja Anusapati. Jadi ini tuh candi sebagai penghormatan untuk Raja Anusapati. Karena meninggalnya Anusapati yang dibunuh oleh Tohjaya, raja setelah Anusapati, yang membawa cerita bahwa kematiannya tersebut merupakan bagian dari kutukan keris Empu Gendring. Nah, kalau yang tidak kalian tahu bahwa yang dimaksud dengan keris Empu Gendring ini bisa memiliki sumpah. Jadi Ken Arok sebelum mati itu bersumpah bahwa ketujuh keturunannya bakal mati dengan keris Empu Gendring ini. Nah, tak hanya itu saja, masih ada banyak peninggalan lainnya dari peninggalan kerajaan Singosari ini. Nah, oke, gitu aja dari aku. Kalau misalkan kalian suka dengan kisah dari kerajaan Singosari, kalian boleh cari tahu lebih dalam, melihat sumber-sumber dari lain. Nah, supaya kalian juga lebih tahu wawasannya ya. Oke, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.